Pemirsa, baru-baru ini beredar sebuah polemik baru di masyarakat tentang berubahnya logo halal. Logo halal yang baru ini sudah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun, hanya saja belum disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga ini membuat ambigu dan polemik tersendiri untuk masyarakat. Benarkah logo halal yang baru ini muncul dari MUI ataukah logo halal yang palsu? Ketua DPR RI pun mendesak agar Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera mengesahkan atau meluncurkan logo halal yang baru agar tidak membuat kebingungan di masyarakat. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang logo dan juga sertifikasi halal bersama saya Gadis Fetrianto. Inilah program acara Headline. Pergantian label Halal Indonesia yang awalnya berada dalam kewenangan Majelis Ulama Indonesia kini beralih di bawah Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pergantian label halal ini tidak serta-merta hanya pergantian desain saja, namun juga perpindahan kewenangan yang bermula pada MUI. Saat ini sertifikasi tersebut ada pada Kemenak. Menurutnya, Kemenak harus segera melakukan komunikasi internal pada pihak terkait serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadinya polemik yang tidak diinginkan. Pihaknya juga akan meminta kepada Komisi 8 sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama untuk memonitoring secara intensif. Nah, tentunya kita minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan komunikasi intens kepada pihak terkait, kemudian melakukan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak timbul polemik-polemik yang tidak perlu. Dan kemudian kami akan minta kepada Komisi 8 sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama untuk memonitoring secara intensif. Diketahui sebelumnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dan tentu saja kita akan membicarakan tentang logo dan juga sertifikasi halal selama 1 jam ke depan. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom malam hari ini pemirsa. Saya akan menyapa yang pertama ada Dr. Akil Irham MSI selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Dr. Akil Irham. Izin Bapak. Suaranya belum, ya selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sehat, Gadis. Pak? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Baik, dan tentu saja untuk narasumber kita yang kedua, pemirsa ada Kiai Haji Solahuddin Al-Ayub, selaku Ketua MUI Bidang Halal dan juga Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tentu saja pemirsa ada satu narasumber lagi, ada Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi MAG. Beliau selaku Guru Besar Sosiologi UINSA. Selamat malam Dok, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Gadis. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya langsung aja nih ke Pak Akil Irham. Pak Akil Irham, ini kan kita sedang membahas tentang logo dan sertifikasi halal. Ini terjadi polemik di tengah masyarakat karena masyarakat banyak yang tidak tahu. Mungkin tidak disosialisasikan atau sosialisasinya tidak cukup untuk masyarakat mengetahui bahwa logo halal MUI ini ada yang baru seperti itu ya, dikeluarkan oleh BPJPH seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 di tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH ini? Ya, salah satunya adalah regulasi itu mengamanatkan kepada BPJPH untuk menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Baik. Nah, label halal itu merupakan satu tanda untuk memberi informasi kepada konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi itu adalah sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ya. Label ini kan akan dicantumkan di kemasan-kemasan produk ya, yang ada di kemasan-kemasan. Oleh karena itu label halal itu
selain bentuknya simple, sederhana, mudah dibaca, mudah dikenal, dan menempati space yang memadai karena kemasan itu juga banyak label-label lainnya. Jadi perlu ada ada ruang yang cukup untuk ditempelkannya label halal di kemasan. Kemudian yang kedua, label halal itu adalah satu bukti otentik bahwa produk itu sudah mendapat sertifikasi halal. Nanti di dalam label itu ada nomor sertifikat dan ada nomor registrasi ya. Salah satunya ya ada nomor sertifikat atau nomor sertifikasi yang bila kita telusuri itu akan ada informasi yang jelas bahwa itu sudah disertifikasi halal. Boleh saja nanti ada pilihan lain, ada barcode ya, QR code di situ yang nanti bisa diintegrasikan dengan BPOM atau dari Kementerian Perindustrian, misalnya ada Eco Green gitu, dia akan diintegrasikan di dalam satu barcode, sehingga barcode itu bila di-scan ada informasi banyak yang didapatkan, salah satunya adalah sertifikasi halal. Nah, ini adalah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPJPH sebagai representasi pemerintah untuk menyelenggarakan kewenangan administratif di dalam persoalan agama di Indonesia. Nah, sertifikat halal ini adalah proses yang paling akhir dari proses panjang yang sebelumnya adalah dilakukan audit ya produk, kemudian uji lab bila diperlukan atas komposisi bahan dan proses produksi halal yang dilakukan oleh produsen. Nah, ini dilakukan auditor halal yang dimiliki oleh lembaga pemeriksa halal. Hasil auditor halal ini diserahkan LPH ke Majelis Ulama Indonesia. Lalu MUI mengadakan sidang fatwa atas produk-produk yang sudah dihasilkan dari auditor halal untuk ditetapkan kehalalannya bila memenuhi ketentuan-ketentuan syariah Islam. Hasil dari komisi fatwa ini berupa KH, ketetapan halal, dan diteruskan ke BPJPH. Atas dasar ketetapan halal itu, BPJPH menerbitkan sertifikat. Jadi ada wilayah kewenangan masing-masing, MUI wilayah agama, LPH wilayah saintifik ya. Kemudian BPJPH adalah wilayah administratif. Jadi kewenangannya itu memang saat ini adalah 3 aktor utama itu dalam proses sertifikasi. Kalau sebelumnya, sebelum Undang-Undang 33 2014, sepenuhnya otoritas sertifikasi halal dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah ada perubahan khusus untuk sertifikasi, itu ada 3 aktor yang saling sinergi dan kolaborasi untuk membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal. Begitu Mbak Gadis. Ya, Pak Akil, satu pertanyaan sebelum kita break nih Pak, pergantian logo ini terjadi sejak kapan Pak? Amanat regulasinya kan sejak 2014, terus PP 39 itu tahun 2021 ya. Lalu sejak itu diproseslah gitu kan oleh BPJPH, mempertimbangkan banyak hal gitu kan, karena juga logo halal MUI juga masih berjalan gitu kan, masih berlaku. Lalu kita melakukan diskusi-diskusi internal dan melakukan konsultasi-konsultasi pihak-pihak eksternal ya dengan stakeholder lainnya untuk mendiskusikan kira-kira logo atau label yang paling pas untuk halal Indonesia ini seperti apa gitu kan. Gitu. Dan kita sudah mendapatkan ada 12 Mbak, ada 12 bentuk logo label halal ini. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang bulat, ada warnanya yang macam-macam gitu ya. Lalu kita menentukan pilihan, salah satu pilihannya yang sudah kita publish
sejak kemarin. Oke, dipublish sejak kemarin. Baik, terima kasih Pak Akil Irham. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan ketiga narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Sekitar 20 orang perwakilan dari paguyuban korban robot trading Viral Blast yang ada di Surabaya mendatangi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sepanjang tahun 2021, Bapepti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Aksi mulia yang dilakukan pria sepeda ontel beratribut ojol tersebut mendapat banyak pujian dari publik di media sosial. Bahkan warganet rame-rame mengucapkan terima kasih kepada pesepeda tersebut. Apalagi ia telah berjasa dengan membantu ambulan yang tengah membawa pasien agar terhindar dari kemacetan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan kami masih membahas tentang logo dan juga sertifikasi halal yang baru saja diberitahukan ke masyarakat. Itu mulai dari kemarin. Ada 3 lembaga begitu ya yang bekerja sama untuk logo halal ini yang baru ya, ada LPH, kemudian BPJPH dan juga MUI. Nah, sekarang kita akan ke Pak Yai dulu nih. Pak Kiai Haji Solahuddin Al Ayyub. Saya manggilnya Pak Yai aja mungkin ya biar lebih pendek gitu, boleh ya? Izin boleh? Enggak, silakan. Pak Yai, ini kan kalau kita ngomongin tentang pergantian logo halal MUI, tadi memang sudah dijelaskan oleh Bapak Akil Irham bahwa ini memang ada 3 lembaga sekaligus begitu ya untuk logo yang baru ini seperti itu. Tapi kalau dari MUI sendiri menanggapi tentang logo baru halal ini seperti apa? Silakan Pak Yai. Iya, sebenarnya MUI tidak concern terkait dengan logo ya, karena memang selama ini terkait dengan logo dan label itu kewenangannya ada di Badan POM, Badan POM RI ya. Pengaturannya ada di sana karena di situ memang ada aturan undang-undang. Memang digunakan logo selama ini adalah logo halal selama ini adalah logo halal Majelis Ulama Indonesia. Nah, seperti yang disebutkan Pak Akil sebelum adanya undang-undang itu juga yang melakukan sertifikasi halal mulai A sampai Z itu adanya di Majelis Ulama Indonesia. Sebagai penanggung jawab sertifikasi, salah satu dari bentuk tanggung jawabnya itu logonya digunakan sebagai logo halal yang beredar yang ada di Indonesia. Dan itu sudah dikenal masyarakat sudah 20 tahun lebih dan juga bukan hanya masyarakat di Indonesia tapi juga masyarakat di dunia internasional begitu. Jadi sebenarnya ini adalah selama ini gitu kewenangannya itu ada di Badan POM bukan di Majelis Ulama Indonesia. Bahwa kemudian logo yang digunakan adalah logo Majelis Ulama Indonesia, logo halal Majelis Ulama Indonesia itu adalah sebuah kesepakatan saat itu yang digunakan karena memang itu yang bisa mewakili sebagai penanggung jawabnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, Pak Akil, bahwa peraturan perundangan memang memberikan kewenangan gitu kepada BPJPH untuk mengatur terkait dengan masalah logo ini gitu. Nah, dan oleh karena itu kita melihat ternyata BPJPH merilis beberapa hari yang lalu terkait dengan logo ini. Ya memang agak menjadi kontroversial karena memang stakeholders yang selama ini
mengurusi terkait dengan halal ini itu tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah logo ini. Sebenarnya MUI dengan Kementerian Agama itu sudah pernah membuat sebuah kesepakatan tentang terkait dengan masalah logo ini, begitu. Kesepakatan diambil dengan mempertimbangkan banyak hal. Pertama, fungsinya untuk memberikan tanda halal yang jelas dilihat oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah dari aspek kesejarahan, bahwa masyarakat sudah mengenal logo halal yang selama ini sudah beredar. Nah, kemudian di situ dikombinasi logo halal yang ada, kemudian kata-kata halal Indonesia itu diambil dari rumusan BPJPH saat itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa BPJPH pernah mempunyai rumusan logo halal Indonesia yang sudah dipatenkan, dan ternyata saya baru melihat informasi bahwa itu ternyata telah dipatenkan menjadi logo halal dari BPJPH, dan itu diakomodasi di logo halal yang saat ini yang selama ini ada gitu ya, di tengah begitu. Dan kemudian kata-kata Majelis Ulama Indonesia yang melingkar di logo selama ini itu kemudian diganti menjadi Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia begitu. Nah, sedangkan tulisan Majelis Ulama Indonesia dengan tulisan Arab itu tetap ada, kemudian warna dasarnya tetap hijau. Dengan seperti itu diharapkan memang masyarakat tidak terlalu kaget dengan logo yang baru, dan dunia internasional juga tidak terlalu kaget dengan logo yang baru, dan bisa mengakomodasi draft yang selama ini sudah dipatenkan oleh BPJPH sebelum Pak Akil begitu ya. Dan juga Kementerian Agama juga terlibat di situ, gitu, ada kata-katanya di situ. Nah, itu kesepakatan yang sudah pernah disepakati, tapi kemudian ternyata logo baru muncul gitu lah. Kami juga terkaget-kaget akhirnya loh. Selama ini sudah bersepakat kok, malah mau muncul tanpa komunikasi. Nah, ini yang kemudian ya sudah, kalau sudah memang ini kewenangannya adalah kewenangan di BPJPH, tapi kami menyayangkan kenapa tidak komunikasi terlebih dahulu begitu. Dan kita sudah membuat sebuah kesepakatan antara Majelis Ulama Indonesia dengan BPJPH dan Kementerian Agama saat itu. Sebentar Pak Yai, saya garis bawahi ada kata-kata bahwa kenapa tidak dikomunikasikan dengan MUI. Artinya pihak dari BPJPH seperti itu tidak ada komunikasi di MUI sebelumnya akan pergantian logo halal ini? Kami tidak merasa saya sudah cek di beberapa teman yang ada di Majelis Ulama Indonesia, memang tidak ada komunikasi terkait dengan masalah logo, khusus terkait logo belum ada. Meskipun memang saya harus menyampaikan bahwa komunikasi intensif terjadi antara BPJPH dengan MUI untuk menyusun standar, untuk menyusun sistem jaminan halal gitu ya, untuk menyusun si halal dan serol dikombinasikan untuk sistem IT begitu. Itu intensif sekali antara tim di Majelis Ulama Indonesia dengan di BPJPH. Khusus terkait dengan logo, saya harus mengatakan itu tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Yai. Kalau gitu saya balik lagi nih ke Pak Akil Irham. Pak Akil Irham, ini berhubungan sekali sebenarnya dengan pertanyaan saya selanjutnya. Kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 6 huruf E. Dijelaskan di dalam situ bahwa ini tentang melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga publikasi produk halal. Apakah ini sudah dilakukan oleh BPJPH, MUI, dan juga yang pastinya LPH, seperti itu? Pak Akil Irham, silakan menjelaskan. Izin Pak, suaranya masih termute? Oke, silakan. Ya, memang betul bahwa salah satu kewenangan BPJPH adalah melakukan sosialisasi, publikasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder, khususnya pelaku usaha. Dan sosialisasi itu secara intensif kita lakukan. Yang pertama terkait dengan mandat regulasi yang berubah dari voluntary ke mandatory. Yang sertifikat halal itu adalah sukarela. Ya, yang mau monggo, yang enggak apa-apa. Itu zaman sebelum regulasi ini ada. Namun setelah regulasi ini ada suatu kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal.
Nah, kewajiban ini tidak serta-merta dilaksanakan secara 100% ya, karena itu melalui penahapan-penahapan. Penahapan pertama dilakukan yaitu 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024, di mana kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan itu harus sudah dilaksanakan. Jadi saat ini sudah 2 tahun lebih bahwa sosialisasi edukasi kita kepada masyarakat agar melakukan pendaftaran sertifikasi halal khusus untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan. Lalu kita juga menyampaikan sosialisasi kepada publik tentang adanya penahapan tahap kedua yang dimulai 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026 untuk produk kosmetik, obat-obatan dan barang gunaan. Nah, ini ya yang kita lakukan. Di samping itu juga kita melakukan sinergi dan kolaborasi dengan aktor-aktor penggiat halal di seluruh Indonesia untuk melakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan auditor halal, penyelia halal, kemudian juru sembelih halal dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga namanya label halal ini juga sudah kita diskusikan dengan pihak-pihak eksternal dan termasuk kalau menurut informasi yang kita peroleh memang sudah pernah juga didiskusikan oleh teman-teman dengan MUI ya. Mungkin karena kan kita menyerap informasi dari berbagai pihak. Mungkin banyak masukan-masukan yang kita peroleh. Namun kita akomodir di dalam pilihan-pilihan yang ada 12 itu. Namun mungkin ketika kita memilih salah satu mungkin ada masukan-masukan dari beberapa pihak yang tidak terakomodir di dalamnya. Nah ini satu pilihan yang harus kita lakukan. Bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga kita mempertimbangkan banyak hal, baik dari substantifnya maupun dari sisi kegunaannya ya, kemanfaatannya secara praktis bagi pelaku usaha. Ini saya kira memang kita arahkan perbincangan kita bagaimana label halal ini secara substantif sebagai tanda bahwa produk itu sudah sertifikasi halal. Di mana di dalam sertifikasi halal itu ada peran besar Majelis Ulama di dalam menetapkan kehalalan sebuah produk. Itu saya kira substansi yang saya kira publik yang harus tahu. Oke, terima kasih Pak Akil Irham. Dan sekarang sebelum break, saya pengen ke Prof. Inung dulu nih. Prof. Inung sebagai sisi dari masyarakat seperti itu, yang menarik dan heboh di masyarakat nih saat ini ya Prof ya. Apakah publik ini perlu ruang untuk setiap kebijakan pemerintah? Seperti contohnya soal logo nih yang kali ini sempat menjadi heboh dan juga polemik. Jangan dijawab dulu Prof, karena kita akan jeda sejenak sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli, internet, hingga keamanan data Anda. Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada Hypernet Managed Service. Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. Hypernet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dan sebelum kita break, kita sempat bertanya dengan Prof. Inung nih mengenai kehebohan yang saat ini terjadi di masyarakat. Apakah publik itu perlu ruang tersendiri? Contohnya untuk kasus logo yang kali ini. Silakan Prof. Inung, boleh dijawab.
Ya, terima kasih Mbak Gadis. Ya. Sebetulnya saya termasuk orang yang bukan mempertanyakan logo ini ya, tapi mempertanyakan sebetulnya kehebohan publik ini kehebohan apa. Saya kaget juga mengapa publik ini menjadi heboh. Karena begini, sebetulnya tuntutan tentang masalah jaminan halal itu kan menjadi bagian dari tugas negara untuk menggaransi hak-hak konsumen. Sehingga konsumen itu kalau menginginkan bahwa yang dikonsumsi itu adalah makanan yang halal, itu dia mendapatkan kepastian. Dan negara ini sebetulnya hadir untuk melakukan itu. Nah, saya kira yang sekarang menjadi heboh itu adalah logonya. Karena kalau kita melihat tentang mekanisme yang dijelaskan oleh Pak Akil maupun yang disampaikan oleh Kiai Solahuddin dan pembagian kewenangan di antara tiga pihak, saya kira negara justru semakin baik untuk menata tentang penjaminan halal, yang itu berarti memberi hak kepada konsumen untuk tahu apa yang dikonsumsi. Nah, kehebohan sekarang itu menurut saya adalah kehebohan logo yang itu nggak masuk akal. Menurut saya itu nggak masuk akal karena begini, lembaga, baik itu lembaga negara maupun lembaga bisnis swasta, mengganti logonya itu hal yang biasa. Dan pada akhirnya lama-kelamaan itu ya publik tahu bahwa ini ada logonya. Bahkan ada satu perusahaan atau banyak perusahaan yang antara produk yang dikeluarkan dengan logonya itu yang nggak matching banget. Misalkan ada produk rokok, misalkan ya, kemudian logonya itu logo alat untuk menjahit atau gudang tertentu, misalkan saya nggak mau sebut nama. Ya pada akhirnya itu publik tahu. Jadi yang saya justru pertanyakan ini sebetulnya pihak mana toh yang mempermasalahkan tentang logo ini. Kalau misalkan yang dipertanyakan itu sosialisasinya, ya saya termasuk sekian banyak orang dulu juga tidak mengetahui tentang sosialisasi logo-logo termasuk logo halal sebelumnya. Tapi pada akhirnya ketika logo itu digunakan, ya kemudian publik itu tahu. Yang kita inginkan sebetulnya sekarang itu adalah bahwa logo ini pada akhirnya adalah logo yang dibaliknya itu bisa dipastikan bahwa ada jaminan kehalalan satu produk yang distempel logo itu. Kehebohan sekarang itu kehebohan logo dan menurut saya ya tidak ada urgensitasnya seperti itu ya Prof. Inung ya. Iya, itu menurut saya ini adalah kehebohan media ya karena kita sekarang sedang hidup di dunia media kayak gini, jadi apa saja bisa dipermasalahkan, bahkan nggak ada substansinya sama sekali. Ini hanya pergantian logo. Banyak lembaga yang mengganti logonya. Orang jualan ayam tiba-tiba logonya juga orang yang berjenggot. Ya pada akhirnya juga publik mengenali bahwa produknya adalah produk ayam. Nah, kurang lebih seperti itu. Masalahnya banyak publik menilai bahwa pada saat sosialisasi produk halal ini yang baru ini tidak disosialisasikan dengan baik. Banyak publik yang menilai seperti itu sehingga masyarakat banyak yang kebingungan. Apakah ini memang logo halal yang asli ataukah ini palsu seperti itu Prof. Inung? Bagaimana menanggapi hal seperti ini? Sosialisasinya harus seperti apa? Enggak. Menurut saya begini, saya nggak ingin dikacaukan oleh kehebohan media, ya terutama media sosial. Karena ketika logo ini pertama kali rilis, itu justru yang merilis itu sumbernya jelas kok, Kementerian Agama. Baru kemudian kelompok-kelompok tertentu menghebohkan ini entah dengan kepentingan apa. Tapi kalau kemudian kehebohan ini adalah kehebohan logo, mestinya semua orang kemudian jadi tahu bahwa oh ini toh logo baru halal yang sedang dirilis oleh Kementerian Agama. Lalu masalahnya apa? Kalau kemudian publik semakin tahu bahwa ya logo ini adalah logo halal secara resmi. Jadi menurut saya kehebohan sekarang itu nggak ada kaitannya dengan isu substansial. Ya. Ini adalah kehebohan yang sedang diupayakan menjadi hot issue dan kemudian kehilangan substansinya. Kalau misalkan isu sosialisasi, kita tahu pertama kali yang mengeluarkan dan kemudian bahkan orang yang mengkontroversialkan logo ini, itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ini loh logo yang sedang diintroduksi oleh BPJPH. Menurut saya ya itu justru menjadi jaminan bahwa ini adalah logo resminya. Tapi kan kontroversinya sekarang itu macam-macam. Kok logonya kayak gini sih? Mengapa kok pakai wayang dan sebagainya? Mengapa harus berubah kayak gitu? Ya biasa aja menurut saya.
Oke, baik, terima kasih Prof. Inung. Saya kepengen ke Pak Yai Solahuddin lagi nih. Pak Yai, sebenarnya kan kalau MUI kita bicara tentang sertifikasi seperti itu. Nah, Pak Yai boleh nggak dijelaskan, mumpung sekarang masyarakat sedang menyaksikan kita, bagaimana prosesnya ketika BPJPH, MUI dan juga LPH begitu ya, bersama-sama ke lapangan untuk menguji apakah produk kosmetik dan makanan ini halal. Seperti apa Pak Yai? Boleh diceritakan garis besarnya? Ya, sebenarnya kalau alurnya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, Pak Akil, itu sudah diatur di dalam undang-undang dan PP peraturan pemerintah ya, alurnya dari pendaftaran di BPJPH, kemudian pemeriksaan bahannya, bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan dan proses produksi. Ya, 3 hal itu sebenarnya yang dilihat. Nah, di dalam pemeriksaan ini biasanya akan dibuktikan dengan dokumen masing-masing. Semua bahan itu akan dilihat oleh saintis yang ada di LPH ini. Misalnya raw material A. Nah, ketika dia raw material A itu harus dipastikan bahwa dia itu halal atau tidak. Kalau misalnya dia itu sudah halal, buktinya mana? Bukti kehalalannya. Ada sertifikat halalnya atau tidak? Gitu kan? Nah, kemudian semua bahan seperti itu. Proses produksi juga demikian. Sebab tidak semua bahan baku yang dia itu halal, tapi itu kemudian otomatis menjadi halal. Misalnya kayak kopi luwak. Kopi luwak itu bahannya adalah bahan kopi, gitu. Tapi di situ yang menjadi krusial dari sisi kehalalan itu adalah prosesnya. Apakah ada proses pencucian atau enggak di dalam kopi luwak itu? Apakah ada proses sortifikasi apa enggak, disortir mana yang pecah, mana yang tidak gitu. Itu prosesnya. Nah, semua itu harus diteliti oleh lembaga pemeriksa halal. Nah, informasi itu kemudian dituangkan dalam sebuah memorandum, yang memorandum ini kemudian dibawa ke Komisi Fatwa untuk difatwakan. Jika Komisi Fatwa ragu gitu, karena informasinya kurang jelas, dia akan mengembalikan kepada LPH. Karena tidak mungkin Komisi Fatwa itu akan menetapkan sebuah produk ini halal atau tidak tanpa informasi yang jelas. Apakah itu pernah terjadi? Sering. Selama ini sudah sering terjadi seperti itu. Informasinya kurang jelas. Yang mempresentasikan itu ketika ditanya tidak jelas. Yang saya contohkan adalah misalnya kopi luwak misalnya. Ini pencuciannya dikucur atau direndam. Sebab dalam fikih Islam itu antara dikucur dengan direndam itu berbeda caranya. Ketika direndam dia harus mempertimbangkan jumlah volume air bersihnya. Dan dia tidak mempengaruhi kebersihan air itu. Nah, itu berbeda ketika dikucur. Itu tidak mempertimbangkan volume air, tapi cukup bahwa bendanya sudah bersih. Begitu. Nah, ini harus ada informasi cara mencucinya, dikucur atau direndam. Nah, ini spesifik sekali yang kayak gitu-gitu. Nah, setelah diputuskan oleh Komisi Fatwa, baru kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat halal itu. Jadi memang BPJPH tidak bisa menetapkan begitu sertifikat halal tanpa ada didahului oleh penelitian di LPH ataupun penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan atau penetapan fatwa tanpa ada keluar sertifikat halal dari BPJPH, itu juga tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu Mbak prosesnya, Mbak. Pak Yai, ada satu pertanyaan yang menggelitik sekali untuk saya, Pak Yai. Jika memang ada sebuah produk halal dan dilabeli halal sehingga masyarakat bisa tahu bahwa produk ini memang halal seperti itu. Lalu bagaimana dengan produk haram? Mengapa produk haram tidak kita labeli juga dengan haram supaya supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa ini haram, jadi tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibeli oleh umat muslim seperti itu? Sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan pemerintah terkait dengan masalah ini. Jadi untuk produk-produk yang dia itu diyakini tidak halal itu ada tanda khusus di situ. Oh, oke. Ya, tapi tidak ditulis haram, bukan. Ada tanda khusus, misalnya mengandung babi dengan huruf tertentu, itu sudah diatur. Gitu. Nanti Pak Agil bisa menjelaskan lebih lanjut. Dan beberapa kali untuk masalah ini kan memang stakeholdernya itu bukan hanya antara
MUI dengan BPJPH, di sini ada Badan POM juga terkait dengan masalah ini gitu ya. Nah, terkait dengan masalah label melabel gitu. Nah, itu ada, itu diatur juga seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau untuk masalah itu. Oke, baik. Ini dia menjawab kekhawatiran mungkin teman-teman yang ada di luar sana, mengapa kita hanya bisa melihat label halal. Ternyata label haram itu tidak ditulis haram, pemirsa. Ini ada, sudah memang ada peringatan, pemerintah sudah membuat itu. Dan nanti kita akan tanyakan lebih lanjut dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di kota Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di berbagai tempat. Selain itu, hujan deras yang terjadi sejak pukul 12 siang hingga beberapa jam tersebut juga disertai butiran es batu hingga sebesar kelereng. Aksi mogok pengrajin tahu dan tempe ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai gagal melakukan intervensi kenaikan harga kedelai yang bahkan saat ini harganya telah menembus Rp11.500 per kilo dari harga normal sebesar Rp8.000 per kilo. Aksi mulia yang dilakukan pria sepeda ontel beratribut ojol tersebut mendapat banyak pujian dari publik di media sosial. Bahkan warganet rame-rame mengucapkan terima kasih kepada pesepeda tersebut. Apalagi ia telah berjasa dengan membantu ambulan yang tengah membawa pasien agar terhindar dari kemacetan. Kembali lagi di Headline pemirsa dan masih membahas tentang logo dan juga sertifikasi halal. Sebelum kita break, saya sempat bertanya ke Pak Yai mengenai mengapa hanya logo halal saja yang diberi logo sedangkan haram tidak dilogoi haram. Ternyata ada logo tersendiri untuk produk yang tidak halal, begitu ya. Kita akan langsung ke Pak Akil Irham. Pak Akil Irham menanggapi dari Pak Yai Solahuddin tadi mengatakan bahwa kalau produk yang tidak halal itu ada logonya sendiri, logo yang entah itu mengandung babi atau apa. Bagaimana menjelaskan tentang logo ini? Silakan Pak. Ya, memang regulasi juga mengamanatkan kepada produk-produk yang non halal diberi keterangan non halal. Ya. Karena tidak semua produk itu wajib disertifikasi halal. Kan? Kalau memang produknya memang tidak halal, ya tidak perlu dibuat keterangan halal atau diproses sertifikasi halal. Karena ini kan soal segmentasi konsumen. Betul. Konsumen kan kalau seleranya ingin makan atau mengkonsumsi satu makanan atau minuman, tentu tergantung selera konsumen. Namun konsumen juga kan diberikan hak ya untuk mendapatkan perlindungan, kepastian ya hukum. Bahwa apa yang mereka konsumsi itu sesuai dengan ajaran yang dianut oleh agamanya masing-masing gitu ya. Okay. Jadi maka keterangan halal itu penting untuk segmentasi yang ingin mengkonsumsi produk-produk halal, dan keterangan non halal atau keterangan tidak halal itu juga penting. Untuk membedakan segmentasi konsumen. Oke. Lalu kembali ke soal label halal ya. Nah, label halal ini saya kira ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha ya. Karena pelaku usaha ini kan sudah ada 16 atau 17 ribu lebih yang sudah disertifikasi melalui BPJPH. Yang mereka menunggu-nunggu kapan label halal dari BPJPH keluar. Karena
mereka tahu bahwa amanatnya sejak 2014 diperkuat PP 2019. Ini mereka bertanya-tanya terlalu lama kok label halalnya belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Ini kita makanya keluarkan keputusan BPJPH pada Februari kemarin ya, lalu berlaku efektif 1 Maret 2022 ini. Untuk yang mana kita bagi 2 klasifikasi ya. Klasifikasi pertama adalah untuk produk-produk baru yang didaftarkan sejak saat ini ya, sejak 1 Maret ke depan ya. Produk-produk yang didaftarkan proses sertifikasinya, kalau sudah keluar sertifikatnya maka label yang diberlakukan adalah label yang baru ini. Lalu klasifikasi kedua adalah untuk produk-produk yang sebelum diberlakukannya label baru ini. Jadi produk-produk sebelumnya yang masih menggunakan logo halal yang bertuliskan Majelis Ulama Indonesia masih tetap berlaku, masih tetap digunakan oleh pelaku usaha apabila stoknya masih ada ya. Kita memberi kemudahan kepada pelaku usaha supaya stok kemasan yang sudah berlabel halal Majelis Ulama itu ya supaya bisa tetap digunakan, dipakai ya, supaya tidak mubazir kan. Kemudian selanjutnya bila sertifikat halalnya sudah habis yang pernah dikeluarkan oleh MUI, karena MUI mengeluarkan sertifikat berlakunya 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun dia habis lalu mengajukan sertifikat halal lagi dan keluar dari BPJPH, maka label halal yang mereka gunakan adalah yang baru. Tapi bagaimana kalau stok yang lamanya masih ada? Ya sudah, nggak apa-apa, gunakan saja stok yang masih ada, gunakan sampai batas waktu tahun 2026. Karena regulasi melakukan peralihan transisi ini masih mengakomodir logo lama ya. Karena sejak PP ini diundangkan ya, logo halal Majelis Ulama yang sudah berlaku sebelum PP ini diundangkan masih bisa digunakan sampai dengan tahun 2026. Jadi sebenarnya masih ada waktu 2026. Sampai Jadi dengan 2026. tidak sini supaya publik dan pelaku usaha nyaman bahwa ini nggak ada kontroversi di sini, tidak ada yang dipersulit di sini ya. Ini kita melabeli logo halal ini untuk produk-produk baru, yang lama tetap gunakan yang lama sampai habis. Gitu, Mbak. Jadi sekali lagi, pemirsa, ini tuh tidak akan membebani Anda, karena kalau misalnya Anda seorang pengusaha kemudian sudah masih menggunakan label halal yang lama, tidak apa-apa. Kita akan berikan batas sampai 2026 gitu ya Pak Akil ya. Sehingga nantinya ini tidak ada kontroversi seperti itu. Tapi Pak Akil, kalau saya boleh tanya nih terkait peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dijelaskan bagaimana mekanisme produk menjadi halal. Nah, apakah ini artinya setiap tahun semua produk itu dicek ulang bahwa masihkah ini halal, terjamin kehalalannya seperti itu Pak Akil? Ya. Kan di BPJPH ada satu pusat ya, pusat namanya Pusat Pembinaan dan Pengawasan. Jadi bagi produk-produk yang sudah bersertifikat halal dan sudah diberlakukan dan digunakan oleh produsen, lalu dikonsumsi oleh banyak konsumen, itu akan dilakukan pembinaan dan pengawasan. Yang diawasi adalah apakah labelnya sudah dicantumkan atau belum. Karena itu adalah hak konsumen untuk tahu, perlindungan konsumen. Kalau dipasang terlihat jelas atau tidak. Dan kemudian juga kita pengawasan ingin melihat produk-produk, jangan-jangan label yang dicantumkan di situ adalah palsu ya. Kalau palsu ya, nah ini fungsi pengawasan. Kita menganut prinsip telusur ya. Telusur dilihat dari label halal itu kan ada nomor sertifikasi. Dari nomor sertifikasi itu bisa terlacak
kemana ya, apakah sudah ada hasil pemeriksaan LPH-nya, apakah sudah ada KH ketetapan halalnya, apakah sudah dikeluarkan sertifikat halalnya oleh BPJPH, itu terlihat dari nomor sertifikat dan nomor registrasi. Dan itu juga dengan barcode, bila ini nanti bisa diintegrasikan dengan BPOM, dengan pihak-pihak terkait, supaya informasinya bisa masuk tentang halal di dalam barcode itu. Sehingga konsumen kalau ragu, dia tinggal di-scan aja, nanti muncul beberapa informasi, apakah soal SMI-nya, apakah soal eco-green-nya, atau soal halalnya, itu nanti informasinya akan diperoleh dari barcode itu. Itu saya kira makna pragmatis, makna praktis kegunaan dari label halal itu yang lebih substantif, saya kira itu yang kata Prof tadi sampaikan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Akil. Saya ke Prof Inung lagi sekarang geser. Prof Inung, tadi sempat kita berbicara tentang masyarakat sebenarnya ini tidak ada urgensinya kalau kita meributkan polemik tentang pergantian logo halal. Seperti itu ya Prof ya sebenarnya ya. Bahkan tadi Pak Akil sudah juga menjelaskan ini sebenarnya kami tidak memaksa untuk para pengusaha untuk langsung mengganti logonya. Kalau masih menggunakan logo lama pun boleh. Kami berikan batas waktu sampai dengan tahun 2026. Tapi apakah ini mungkin sebenarnya Prof Inung bahwa sebenarnya yang membuat kegaduhan ini sendiri adalah dari media sosial. Karena beredar luasnya kita semua menggunakan media sosial, akhirnya hal-hal yang kecil seperti ini menjadi besar. Polemik-polemik yang tidak ada urgensinya menjadi ada polemik yang seolah-olah ini isu yang sangat besar. Bagaimana Prof Inung menanggapi ini? Saya sejak kemarin saya sebetulnya sedang melakukan survei kecil-kecilan ya. Saya melihat sebetulnya isu ini isu bubble. Karena nyaris tidak ada keberatan dari kalangan pelaku usaha. Ya. Kalangan pelaku usaha itu sebetulnya dia menginginkan kepastian bahwa produknya ini mendapatkan stempel halal dari lembaga resmi, karena dia akan mengincar konsumen, di mana konsumen itu bagi konsumen mungkin alasannya mengapa dia memilih halal karena banyak alasan. Salah satu alasannya teologis. Tapi bagi pelaku usaha, dia harus memastikan bahwa produknya ini bisa dipasarkan dan potensi konsumen yang akan membeli itu tidak ragu menjadi beli karena yakin bahwa sudah tersertifikasi halal. Nyaris nggak ada para pelaku usaha yang meributkan ini karena sebetulnya kepentingan mereka seperti itu. Nah bagi masyarakat sebetulnya ketika masyarakat itu betul-betul menginginkan apakah sebuah produk ini tersertifikasi halal karena dia menginginkan apa yang dia konsumsi itu adalah halal. Sebetulnya ketika kemudian BPJPH secara resmi dan termasuk Pak Agil juga melalui melalui Jawa Post TV ini menjelaskan seperti ini, sebetulnya apa yang diinginkan oleh masyarakat clear. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh pengusaha itu clear. Jadi menurut saya akhirnya melihat bahwa mari kita cek terutama gaduh di media sosial itu bubble saja. Itu bubble karena yang diributkan itu tentang masalah logo, bentuknya, warnanya. Jadi kehilangan substansi. Substansinya itu sebetulnya adalah kepastian bagi para pelaku usaha dan jaminan bagi konsumen. Hak konsumen untuk tahu apa yang dia makan atau dia tidak inginkan dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa jaminan-jaminan kayak gini itu tidak harus dipahami bahwa kalau ada yang tidak terstempel halal, nggak ada label halalnya, itu kemudian umat muslim nggak boleh beli. Enggak, itu nggak harus dibawa ke sana. Tapi harus dipastikan bahwa ketika ada orang dengan alasan apapun mau memilih sebuah produk tertentu yang dia inginkan ada halalnya, itu mereka tahu bahwa informasi itu ada di sana. Dan itu clear. Saya kira seperti itu. Terima kasih Prof Inung. Baik, pemirsa saat ini Dr. Akil Irham, Pak Akil ini pamit untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih Pak Akil untuk semua informasinya, sudah cukup jelas buat kami para konsumen, sudah cukup jelas juga untuk pelaku usaha bahwa tidak ada yang memberatkan pelaku usaha. Nah, masih ada satu segmen lagi pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Bapak Yai Solahuddin dan juga Prof Inung. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. Itats, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa di program acara Headline, masih berbicara tentang logo dan sertifikasi halal. Nah pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir, jadi ada dua narasumber kami yang akan menyampaikan closing statement untuk para pemirsa yang menyaksikan. Semoga dengan menyaksikan acara ini jadi lebih clear lagi. Nah silakan, kesempatan pertama untuk Bapak Yai Solahuddin, kami persilakan. Iya, logo ini sebenarnya penanda ya bahwa produk itu sudah dipastikan telah diteliti dari sisi saintifik dan juga sudah diputuskan dari sisi kehalalannya. Ada scientific judgment dan ada syariah judgment, sehingga logo ini kalau ada di produk itu sudah bisa memastikan bahwa produk tersebut sudah melalui proses begitu ya, penelitian dan pemfatwaan itu, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu. Nah mungkin kontroversi yang muncul itu mungkin karena pola komunikasi sepertinya ya. Pola komunikasi yang menurut saya sebenarnya saya ingin menyampaikan pada Pak Agil tadi, sebenarnya ini yang perlu dibenahi kepada masyarakat. Misalnya logo ini kemudian diasosiasikan sebagai sebuah gunungan gitu, gunungan yang ada di wayang begitu ya. Dan ini yang justru menurut saya pola komunikasi ini itu yang akan membawa kontroversi, karena memang Indonesia itu bukan Jawa saja gitu. Orang-orang di luar Jawa itu merasa tidak terwakili dengan itu misalnya. Nah kalau itu misalnya disebut bahwa ini adalah kubah, itu kan malah lebih menarik sebenarnya. Kan itu kan kayak kubah gitu kan. Kalau ini halal tapi ini adalah bentuknya kubah, itu lebih menarik menurut saya. Artinya di situ memang lebih clear, lebih tidak ada ketersinggungan, sehingga kita melihat karena ini adalah Jawa sentris begitu, tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan dari umat Islam yang ada di luar Jawa, sehingga kita melihat itu ada meme-meme misalnya halal Sumbar yang dia itu pakai Minangkabau, kemudian halal Madura, halal macam-macam di situ. Nah menurut saya ini adalah pola komunikasi ya, komunikasi, dan menurut saya juga diajak bicaralah gitu stakeholder yang selama ini memang sudah melakukan kerja-kerja terkait dengan masalah sertifikasi halal ini. Gitu ya. Nah, terutama dengan Majelis Ulama Indonesia yang pernah membuat kesepakatan dengan Kementerian Agama dan BPJPH gitu. Itu yang saya kira. Tapi secara pasti menurut saya apapun ya yang namanya logo halal itu harus dipandang sebagai sebuah penanda bahwa dia itu sudah melalui tahapan scientific judgment dan telah melalui tahapan syariah judgment, sehingga sudah dipastikan bahwa dia itu kehalalan, sehingga bisa menenteramkan hati konsumen yang
akan mengkonsumsi produk tersebut. Begitu saya kira. Oke, terima kasih Pak Yai. Semoga juga dengan adanya diskusi kita kali ini sudah meluruskan bahwa yang tadinya mungkin tidak ada komunikasi, bisa meluruskan lagi komunikasinya jadi lebih baik seperti itu ya, antara MUI dengan BPH gitu, seperti itu. Dan yang pasti sekarang kita ke Prof. Inung. Prof. Inung silakan disampaikan Prof. Inung pesannya untuk masyarakat malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Mari kita menanggapi persoalan ini dengan arif. Kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sebetulnya nggak substansial. Ya. Kayak misalkan seperti ini, kita itu mau menggunakan logo apa saja, sebetulnya itu nggak ada masalah, kecuali kita memang mencari-cari masalah. Jadi misalkan mau berbentuk apa saja itu ya bisa dipermasalahkan. Kita mau membuat bentuk bulat, bentuk segitiga dan sebagainya, semua orang ya akan bisa mempermasalahkan. Hanya saya setuju dengan Pak Soleh, memang dalam konteks kehidupan berbangsa, berkomunikasi secara terbuka dan sehat itu penting. Dan itu tidak hanya menyangkut tentang orang-orang yang ada di dalam negara. Saya kira cara berkomunikasi yang terbuka, yang jujur, bagaimana caranya kita menyikapi satu persoalan agar kita tidak terjebak dalam bubble media, itu juga penting dan kita menjadi bagian dari orang yang bertanggung jawab untuk mengedukasi itu, tidak menjadi bagian dari kontroversi yang terus-menerus padahal kita tahu bahwa itu adalah kontroversi yang nggak substansial. Yang penting bahwa pelaku usaha mendapatkan kepastian dan kemudian konsumen publik itu juga mendapatkan jaminan atas haknya. Saya kira justru itu yang harus kita highlight dalam konteks perubahan mekanisme pengeluaran sertifikasi halal, termasuk juga perubahan itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Prof. Inung sudah bergabung malam hari ini memberikan informasi juga untuk masyarakat bahwa nggak ada urgensinya nih kita meributkan logo baru. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Akil bahwa untuk pelaku usaha pun kita berikan kewenangan kalau masih menggunakan logo lama sampai dengan 2026. Sementara untuk masyarakat ini sudah sebenarnya diberitahukan lewat media sosial juga dengan akun resmi yang memberitahukan bahwa memang logo halal ini ada pergantian seperti itu. Terima kasih juga untuk Kiai Solahuddin yang sudah hadir dan memberikan informasi untuk masyarakat pada hari ini. Dan tentu saja pemirsa, inilah akhir dari program acara Headline hari ini. Semoga dengan tema kita malam hari ini, logo dan juga sertifikasi halal, dapat memberi Anda sebuah informasi baru. Sehingga nantinya Anda tidak termakan hoaks-hoaks di luar sana. Dan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan yang tidak ada urgensinya. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Headline. Kita bertemu lagi besok pukul 7 malam. Saya Gadis Swetrianto mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.